Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari ini kita masih belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Dan pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran yang pertama ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan SPDP, dan muatan matematika. Mudah-mudahan Pak Guru berharap kalian tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Baik anak-anakku, untuk matan bahasa Indonesia, kita hari ini akan belajar memahami arti atau makna kosakata. Yang kedua, memahami isi bacaan atau teks. Temanmu membaca teks percakapan berikut ini, ya. Kita harus menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, Nana, setelah kalian mendengarkan percakapan yang dibacakan, nah di situ ada beberapa kosakata yang mungkin kalian sering mendengarnya, tapi belum tahu pasti apa maksud atau arti dari kosakata tersebut. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Kosakata yang pertama adalah indah. Apa arti dari indah itu? Ya, indah artinya bagus dipandang oleh mata. Yang kedua, kosakatanya nyaman, artinya segar dan sejuk. Dan kosakata yang ketiga adalah rindang, artinya banyak cabang, ranting, dan daun. Artinya pohon yang rindang berarti pohon itu banyak cabangnya, banyak rantingnya, dan banyak daunnya. Berikutnya, perhatikan teks yang akan dibacakan oleh Pak Guru. Kalian silakan menyimak, ya, boleh mengikuti dalam hati. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain yang merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, anak-anakku, Pak Guru yakin bahwa murid-murid Pak Guru semuanya senang dengan tempat bermain yang bersih, ya. Karena tempat bermain yang bersih kita akan dapat bermain dengan nyaman, ya. Kemudian kita dapat menikmati tentang permainan-permainan yang ada di tempat tersebut. Sekarang, bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, sekarang coba kalian amati ya. Kita lihat gambarnya.
Nah, di situ Dayu dan teman-temannya sedang bermain di tempat bermain. Kita lihat tempat bermainnya ya. Di itunya tidak ada sampah, bersih sekali. Kemudian tempat-tempat permainan ada ayunan, kemudian ada perosotan, segala itu tertata dengan rapi, ya. Catnya juga bagus, ya, tidak ada sampah yang berserakan. Nah, kalau begitu kesimpulannya adalah ciri-ciri tempat bermain yang bersih adalah satu, tidak ada sampah yang berserakan, ya, bersih. Yang kedua, selalu dibersihkan, ya. Selain dibersihkan, yaitu selalu dirawat, terutama peralatan-peralatannya. Yang ketiga, peralatan permainan tetap rapi, ya, tertata. Nih, tidak ada yang rusak karena ditata dan selalu dirawat oleh petugasnya. Yang keempat adalah selalu tersedia tempat sampah. Semua tempat bermain itu selalu disiapkan tempat-tempat sampah di pojokan, ya, atau di pinggir-pinggir. Tujuannya apa? Yaitu agar ketika ada pengunjung yang ingin membuang sampah, dia tidak akan kesulitan sehingga tidak akan membuang sembarangan. Kalau sudah begitu, berarti kebersihan tempat bermain akan terjaga. Siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan di tempat bermain? Yaitu seluruh pengunjung yang berkunjung ke tempat atau ke arena bermain tersebut. Anak-anak, alhamdulillah selesai sudah untuk pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan konsentrasinya. Ingat, setelah ini akan dilanjut dengan pembelajaran berikutnya, yaitu muatan SPDP bersama Bu Imah. Bagaimana anak-anak setelah tadi belajar dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia? Kali ini bertemu kembali dengan Bu Saimah dengan muatan SBDP. Anak-anak tetap semangat ya. Pada pembelajaran SBDP kali ini, Bu Ima akan jelaskan apa itu karya seni dua dimensi. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya dua dimensi. Karya seni dua dimensi adalah karya seni yang memiliki dua sisi saja, yaitu sisi panjang dan lebar. Ciri-ciri seni rupa dua dimensi yaitu satu, hanya diamati atau dilihat dari arah depan saja. Dua, memiliki dua sisi, yaitu panjang dan lebar. Yang ketiga, menempati luas. Contoh karya seni rupa dua dimensi misalnya gambar, lukisan, sketsa, kaligrafi, gambar kartun, mozaik, dan kolase. Nah, ini adalah salah satu contoh karya seni rupa dua dimensi yang berupa gambar dan lukisan. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar dua dimensi. Yang pertama adalah pensil, yang kedua penggaris, yang ketiga adalah rautan, yang keempat adalah krayon, yang kelima adalah cat air, dan yang keenam adalah buku gambar. Bagaimana cara menggunakan alat dan bahan di atas? Lalu apa saja langkah-langkah dalam membuat gambar dua dimensi? Nah, ini adalah kegunaan dari alat dan bahan yang tadi Bu Ima sudah jelaskan. Yang pertama adalah pensil. Kegunaannya adalah untuk membuat sketsa. Yang kedua penghapus. Dia gunanya untuk membersihkan atau merapikan gambar. Yang ketiga penggaris. Gunanya atau fungsinya untuk membuat garis tepi atau sketsa. Yang keempat adalah rautan. Ini gunanya untuk meraut pensil jika patah atau sudah pendek. Yang berikutnya adalah buku gambar. Kegunaannya adalah sebagai media gambar. Yang selanjutnya krayon dan cat air.
Kegunaannya adalah untuk mewarnai sketsa. Yang berikutnya adalah kuas. Kuas ini kegunaannya adalah untuk merapikan saat mewarnai menggunakan cat air. Yang terakhir adalah palet. Ini kegunaannya untuk menyimpan cat air. Setelah anak-anak tahu bahan alat untuk menggambar 2 dimensi serta kegunaannya, lalu bagaimana langkah-langkah membuat gambar 2 dimensi? Ikuti penjelasan Bu Guru. Ini adalah langkah-langkah membuat gambar 2 dimensi. Yang pertama adalah menentukan tema sesuai dengan cerita yang ingin disampaikan. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan sesuai kebutuhan untuk menggambar. Yang ketiga, membuat sketsa gambar pada media gambar. Yang keempat, mewarnai sketsa menggunakan pewarna seperti krayon, pensil warna, atau cat air. Nah, anak-anak, penjelasan Bu Imah dari awal hingga akhir kiranya cukup. Anak-anak bisa lihat kembali materi-materinya di buku tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Atau anak-anak kembali tonton videonya agar anak-anak tambah mengerti. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya, atas menyimaknya video pembelajaran hari ini. Setelah ini, anak-anak akan berlanjut dengan muatan matematika bersama Bu Mariani. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak, ketemu lagi di muatan matematika bersama Bu Mar. Nah, masih tetap semangat kan? Tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin. Kemudian dilanjutkan lagi SPDP bersama Bu Saimah. Nah, untuk muatan matematika hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Nah, seperti apa contoh-contoh bangun ruang? Serta apa saja bagian dari bangun ruang. Simak baik-baik ya. Bangun ruang adalah bangun yang dibatasi oleh beberapa sisi. Bangun ruang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Bangun ruang memiliki 3 dimensi, sehingga bisa dilihat dari berbagai arah. Pada bangun ruang juga terdapat ruas garis yang disebut rusuk. Nah, anak-anak kalau kemarin kita belajar bangun datar, ya ruas garis itu namanya sisi. Kalau di bangun ruang, ruas garis itu namanya rusuk ya anak-anak, jangan sampai salah. Oke? Nah, sekarang, nah dilihat ya. Nah, kalau kalian lihat ini adalah yang namanya rusuk ya anak-anak ya. Nah, perhatikan gambar bumbar di sini. Nah, ini adalah namanya rusuk. Sekarang kita lihat contoh. Nah, contoh, perhatikan gambar yang dibuat Dayu. Gambar yang dibuat Dayu ini adalah kubus yang tersusun. Ya. Kubus merupakan salah satu contoh bangun ruang. Lalu selain kubus, bangun ruang apa lagi ya? Kita simak baik-baik. Contoh bangun ruang. Nah, di sini ada beberapa contoh bangun ruang. Nah, bangun ruang yang pertama yang A ini adalah kubus. Lalu bangun ruang yang kedua atau yang B adalah balok. Yang ketiga adalah prisma tegak segitiga. Yang keempat D adalah tabung. Yang kelima E adalah 5 segitiga. Yang berikutnya 5 segi 4, 5 segi 5, kerucut, dan terakhir adalah bola. Lalu apa bedanya prisma tegak dan 5 segitiga? Nah, prisma dan limas bedanya adalah kalau limas dia ada puncaknya, ada ujungnya nih ya. Sedangkan kalau prisma dia punya tutup dan alas. Nah, lalu apa beda ketiga ini? Kan sama-sama limas, tapi masing-masing punya nama. Nah, nama ini diambil sesuai dengan alasnya. Misalkan yang E ini adalah 5 segitiga karena alasnya segitiga. Yang F 5 segi 4 karena alasnya segi 4. Yang G 5 segi 5 karena alasnya segi 5.
Dan prisma juga sama seperti itu ya nak ya, tergantung dengan alas yang digunakannya. Apakah segitiga, segi empat, dan seterusnya. Sekarang ruas garis atau rusuk pada kubus. Nah, ruas garis atau rusuk pada bangun ruang kubus ada 12. Dari mana 12? Nah, kita simak lagi. Yang ini nih, ini adalah yang namanya ruas garis atau rusuk pada bangun ruang ya anak-anak. Nah, jadi ini bukan sisi kalau bangun ruang. Ingat, ini adalah rusuk. Nah, ada 12. Untuk mempermudah, maka kita cek dulu nih. Mulai dari bagian bawah atau huruf A dulu. Dan dalam menyebutkan ruas garis atau rusuk harus berurutan ya untuk memudahkan kalian. Misalkan dari bagian bawah, A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Kembali lagi, oke? Nah, seperti A, B, C, D, ya kan? A, B, B, C, C, D, D, A, ya. Bagian bawah sudah. Kalau bagian bawah sudah, kita sekarang ke atas. Bagian atas, ya, bagian alas, bagian tutup. Dimulai dari huruf E, F, F, G, G, H, H, E. Nah, F, F, G, G, H, dan H, E. Bagian bawah sudah, atas sudah, sekarang bagian yang tegak. Nah, nih, yang tegak nih. Sama, dari A dulu. A pasangannya dengan apa? E. B pasangannya dengan F, C pasangannya dengan G, dan D pasangannya dengan H. Nah, seperti itu anak-anak. Mudah bukan? Nah, setelah ini Bu Guru akan membahas soal yang ada pada buku tema kalian. Tapi tidak semua Bu Guru bahas ya, hanya beberapa soal saja. Oke? Nah, setelah kalian tadi memperhatikan pembahasan yang sudah Bu Guru sampaikan, sekarang kita akan membahas soal pada halaman 113. Tapi di sini seperti yang tadi Bu Guru bilang, tidak semuanya. Bu Guru hanya akan membahas satu soal saja ya anak-anak. Nah, soal yang dibahas adalah gambar ini. Nah, kalau kalian perhatikan coba. Gambar apakah ini? Nah, betul. Ini adalah gambar prisma tegak segitiga. Mengapa demikian? Karena alasnya adalah segitiga ya anak-anak ya. Diingatkan kembali ya nih, alasnya adalah segitiga. Tutupnya juga segitiga. Makanya disebutnya prisma tegak segitiga. Nah, sekarang kita akan menyebutkan ada berapa banyak rusuk pada bangun ruang tersebut. Lalu, apa saja nama rusuknya? Nah, sekarang kita perhatikan ya. Yang pertama adalah rusuk alas atau rusuk bawah nih yang di bawah. Kenapa yang di bawah? Karena huruf A-nya ada di bawah. Ya anak-anak. Nah, ingat rusuk tuh yang ini nih. Ada dua huruf. Garis ini, titik ini ketemu garis. Nah, garis ini. A, B ya. Yang pertama adalah AB, BC, dan CA. Nah, ulang ya. AB, BC, dan CA. Nah, itu rusuk alas atau bawah. Lalu kemudian rusuk atas atau tutup. Nih, atas atau tutup nih. Dari E dulu apa dari D dulu? Hurufnya mana duluan? Nah, D duluan berarti DE, EF, dan FD ya. Ini ulang ya. DE, F, EF, dan FD ya anak-anak. Nah, seperti itu. Lalu sekarang yang terakhir adalah rusuk tegak nih, rusuk tegak. Sama kita mulai dari sebelah sini. Berarti AD, BE, dan CF ya. Ulang AD, BE, dan CF. Nah, tidak sulit kan anak-anak? Nah, dari sini kita dapat simpulkan ada berapa sih semua rusuknya? Nih, bawah 3, atas 3, tegak 3. Berarti ada 9. Maka dapat disimpulkan jika prisma tegak segitiga memiliki 9 rusuk atau 9 ruas garis. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, diulang-ulang lagi di rumah dicoba dikerjakan walaupun tidak ada tugas dari Bu Guru. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Seperti biasa, Bu Guru selalu ingatkan kalian untuk selalu menerapkan 6M, beribadah dan sholat 5 waktu ya anak-anak. Jangan lupa juga mengaji. Sampaikan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah menemani kalian di rumah dalam belajar ya. Tetap semangat walaupun kita untuk minggu ini tidak ada PTMT anak-anak ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup, mari kita membaca doa sudah belajar.
Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tibahu wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Umar ingatkan kembali ya anak-anak, SD Pelita membuka PPDB untuk siswa baru tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023 ya. Nah, ini adalah salah satu program ada pendidikannya. Nah, silahkan bagi kalian yang memiliki adik, sepupu, saudara, tetangga, teman, ataupun siapa saja yang ingin bersekolah di SD Pelita, silahkan daftarkan di ppdbsdpelita.sch.id ya. Sampai ketemu lagi. Dadah!